Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelas SI 25, perwakilan dari kelompok sistem antrian untuk mata kuliah struktur data. Dengan dosen pengampu Bapak Erwin Gatot Amiruddin Eskom Enkom. Kami dari kelompok sistem antrian yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Hafiz, Imran Rahman dan Delvia Auliana. Berikut kami akan menjelaskan sistem antrian yang telah kami buat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hafiz. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Imran R dari TI 25. Ini menjelaskan listing program dari sistem antrian. Baik, di sini kami menggunakan sistem DQ dan NQ. DQ sendiri artinya mengambil dari antrian paling depan, elemen akan hilang. NQ sendiri menambahkan data ke queue atau antrian paling depan. Queue sendiri merupakan sistem penghapusan nomor di bagian depan dan penambahan nomor di bagian belakang, atau suatu kumpulan data yang memiliki head atau from di mana data dikeluarkan, atau DQ, dan tail di mana data dimasukkan. Oke, menggunakan include stream, yaitu untuk compiler menggunakan include stream, untuk compiler untuk meletakkan kode dari header file stream. Selanjutnya include Conion H, yaitu untuk menggunakan gets. Terus include Studio H, Studio Lib H, Studio Library H. Di sini kami menggunakan include stream untuk compiler untuk meletakkan kode dari header file stream. Selanjutnya include maksimal 100 atau maksimal nomor antrian 100 using namespace std. Integer nomor maksimal untuk variabel nomor antrian. Integer head KS atau integer head merupakan alamat indeks penyimpanan yang terdepan untuk first, dan maksimal L menyatakan kapasitas elemen yang dapat ditampung queue. Kenapa integer head dan tails dibuat 3 maksimal? 3 KS, CS, dan PK atau kasir, customer service, dan pelayanan khusus, agar nomor antriannya tidak tercampur atau tidak berlanjut. S atau customer service min 1 atau bagian awal antrian CS, customer service. Integer tails ialah elemen terakhir dalam antrian atau elemen terbaru dalam antrian yang disebut tail. Saat Anda menambahkan elemen ke tails, operasi ini disebut enqueue. Ketika Anda menghapus elemen head, operasi disebut dequeue. Ada juga operasi yang disebut pick, di mana Anda melihat elemen head tetapi Anda tidak benar-benar menghapusnya. Nah, integer tails KS sama dengan min 1 untuk bagian kasir antrian, untuk bagian akhir antrian kasir. Integer tails CS min 1 bagian akhir antrian kosong, atau tak karena tail bagian akhir, atau tidak karena tail bagian akhir. Return true. Else if tails CS, jika tails min 1 atau true berarti antrian kosong. Oke, boleh CS, KS, dan PK itu tidak tercampur. Nah, di bold empty-nya juga kami buat 3 seperti. Nah, di sini di menu bold is empty-nya kami buat 3 agar sistem antriannya tidak tercampur. Nah, di sini bold is empty-nya kami buat 3. Yang pertama, bold is empty CS. Oke, di sini bold is empty-nya kami buat 3. Yang pertama itu bold is empty C, yang terakhir itu bold is empty PK untuk mengecek antrian kosong pada pelayanan khusus. Yang full untuk mengecek antrian penuh atau full. Nah, sama di sini
Nah, di sini bool is full juga kami buat 3 agar kami dapat mengecek apakah antrian pada KS atau kasir, CS, customer service, PK, pelayanan khusus itu apakah penuh atau tidak. Nah, selanjutnya void antrian masuk KS. Di sini juga kami buat 3. Nah, sama di sini kami buat membuat fungsi untuk memasukkan antrian ke dalam array. Jika SMT KS nilai SMT bernilai true atau nilai tiles min 1 masuk. Oke, untuk void antrian masuk pada KS untuk membuat fungsi maka else jika is full bernilai false tile lebih dari min 1 dan akan masuk PK itu sama dengan void antrian masuk KS. Hanya saja variabel untuk kami membuat menu void view KS, menu void view CS, void. Di sini kami membuat fungsi void view KS, void view CS dan view PK itu untuk melihat integer main. Saya akan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Uliana dari kelas TI 25. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan fungsi integer main. Untuk variabelnya ada choose p underscore ks sama dengan 1, pcs, ppk, urut ks. Kita membuat variabel urut ks, urut cs, urut pk, dan tampil antrian. Fungsinya sendiri untuk mendeklarasikan pilihan user dan nomor antrian. Untuk outputnya atau judul tampilan atasnya, kita menuliskan UAS struktur data dan menu pelayanan. Untuk perulangannya sendiri, kami menggunakan perulangan dual, yang di dalamnya kami menampilkan 5 opsi. Yang pertama ada kasir, yang kedua customer service, yang ketiga pelayanan khusus, yang keempat tampilkan antrian, dan yang kelima adalah exit. Selanjutnya di sini untuk memilih, kita menampilkan output pilih dan memanggil variabel choose yang sudah dibuat tadi di atas sini. Untuk if-nya kita menggunakan perulangan if lagi. If-nya sendiri jika choose sama dengan 1 atau kasir, maka di sini dia memanggil fungsi if is full ks, bool is full yang sudah dibuat tadi di atas. Jika is full atau jika antrian sudah penuh melebihi 100, maka outputan yang keluar adalah antrian sudah penuh, mohon tunggu. Tetapi jika else, dia akan membuat antrian dengan menggunakan variabel urut ks sama dengan pks dengan memanggil void antrian masuk yang sudah dibuat di atas. Void antrian masuk dalam kurung urut ks. Selanjutnya outputnya adalah nomor antrian kasir dan memanggil nomor antrian yang sudah dibuat. Nomor antrian kasir Anda 1, misalkan dia merupakan antrian pertama, maka di sini adalah nomor antrian kasir 1. Silahkan mengantri. Nah, di sini menunggu, kami memanggil bool tail integer tail yang sudah dibuat di atas. Integer tail ks ini fungsinya mengecek antrian sebelumnya. Jika kita mengambil antrian 1, maka menunggunya adalah menunggu 0 antrian karena tidak ada antrian sebelumnya. Tetapi jika antrian yang kita ambil ada antrian 3, berarti kita di sini munculnya menunggu 2 antrian. Begitu seterusnya. Ditutup dengan pks plus plus. Maksudnya selanjutnya. Sini sama,
else if choose sama dengan 2 atau choose-nya dia memilih customer service, di sini sama memanggil bowl is full yang sudah dibuat, dan urut CS PCS memanggil antrian masuk, void antrian masuk untuk CS. Sini kurang lebih untuk listing ininya sama dengan yang di atas, cuman yang membedakan ini sendiri, variabel yang sudah dibuat terpisah. Selanjutnya else if choose 3 untuk pelayanan khusus. Di sini menggunakan variabel urut PK, PPK, void antrian masuk, memanggil void antrian masuk untuk pelayanan khusus. Selanjutnya ada else if choose 4 atau memilih tampilkan antrian. Di sini saya buatkan submenu jika kita ingin melihat tampilan kasir, customer service, atau pelayanan khusus. Maka kita disuruh memilih lagi, disuruh pilih dengan menggunakan variabel tampil antrian. Jika memilih di sini if, jika memilih tampil antrian sama dengan 1, jika memilih tampil antrian kasir, maka di sini dipanggil fungsi view KS yang sudah dibuat di bagian atas sini. Void view KS melihat semua antrian yang ada atau mencetak antrian sesuai nilai head dan tail-nya. Di sini selanjutnya untuk misalkan else if tampil antrian 2, dia memilih customer service, maka fungsi void view CS yang akan dipanggil. Dan sebaliknya jika memanggil fungsi pelayanan khusus, maka di sini fungsi void view PK yang akan dipanggil. Ditutup dengan gauge, selanjutnya ada gauge dan ditutup dengan while choose sama dengan 4. Sini kita coba run. Baik. Baik, saya akan menjelaskan hasil running program yang telah kami buat. Kami membuat tampilannya yang cukup sederhana. Untuk tampilan atasnya itu, maaf saya running dulu. Jadi begini ya kurang lebih tampilannya. Untuk tampilan atasnya sini yaitu struktur data, dan untuk judulnya itu menu pelayanan. Jadi di sini tuh dia ada 5 opsi, yang dimana opsi pertama itu ada kasir, opsi kedua customer service, ketiga pelayanan khusus, keempat tampilan antrian, dan kelima itu exit. Oke. Jadi di sini itu saya akan mengilustrasikan jika ada customer yang masuk dan memilih antrian kasir, maka kita pilih opsi nomor 1. Oke, di sini itu akan tampil nomor antrian kasir 1, sedangkan mengantri menunggu 0 antrian sebelumnya. Maksudnya di sini tuh belum terjadi antrian sebelum saya memilih. Maksudnya sini masih 0 ya, karena belum ada antrian sebelumnya. Oke. Jika kita pilih lagi opsi kasir, maka di sini itu akan muncul nomor antrian kasir 2, silahkan mengantri menunggu 1 antrian. Di sini itu terjadi antrian 1 customer. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah memilih antrian kasir, jadi dia terjadi pengantrian. Contoh kalau kita pilih lagi ya menu kasir 1, maka sini tuh nomor antrian kita 3, dan begitu seterusnya. Oke, jadi contoh kita ambil nomor antrian yang ke-5, maka silakan mengantri menunggu 4 antrian sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti begitu. Oke, untuk opsi kedua yaitu customer service, di menu itu kita pilih klik 2 ya, karena di sini opsinya itu tertera pada nomor 2 untuk customer service 2. Oke. Jadi untuk tampilannya sama seperti tampilan kasir, namun di sini antriannya berbeda dengan antrian kasir dan pelayanan khusus. Contoh, jika
jika yang mengantri kasir 10 orang, maka ada yang memilih opsi, maksudnya apabila ada yang memilih opsi customer service, dia akan masuk di antrian 1 dan customer service. Di antrian 1 untuk customer service. Oke. Kita antri dari sini tuh nama antrian untuk customer service 1, silakan mengantri menunggu 0 antrian. Jadi dia belum ada juga antrian sebelumnya. Oke. Next, kita pilih 2 lagi. Jadi dia tuh tampilannya sama seperti kasir ya. Sampai berapa kita mau antriannya, kayak contoh apabila kita berada pada antrian nomor 7, maka kita akan menunggu 6 antrian sebelumnya. Oke. Sekarang kita pilih 3. Jadi kurang lebih semuanya hampir sama ya untuk opsi sistem pengantriannya. 3 lagi. Nah, ini kan yang terjadi. Oke. 3. 2 antrian di sini. Kita pilih lagi 3. Maka dia seterusnya sampai begitu. Oke. Nah, jadi di sini tuh untuk selanjutnya itu ada menu tampilkan antrian. Di sini ya, 4, enter. Maka di sini kita akan memilih salah satu opsi untuk oke. Jadi kita akan melangkah untuk ke opsi pelayanan khusus. Tampilkan antrian. Jadi di sini itu jika kita ingin mengecek total antrian yang terjadi pada kasir, customer service, dan pelayanan khusus. Oke. Jadi kita pilih nomor 1, enter. Maka yang di sini yang terjadi pada antrian kasir itu ada 3 antrian. Nah, jadi dia kurang lebih seperti begitu ya. Apabila kita ingin mengecek tampilan antrian untuk customer service, dia akan muncul total dari antrian tersebut. Dan apabila kita mau memilih antrian untuk pelayanan khusus, maka muncul juga seperti begini ya. Jadi di sini tuh kesimpulannya ialah kami mencoba membuat sistem antrian sederhana yang dapat kami mengerti dengan tidak keluar dari konsep tema tugas yang telah diberikan. Oke, saya mewakili kelompok sistem antrian mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya apabila terjadi buram pada kamera saya. Kan yang saya gunakan itu laptop. Jadi kameranya kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.